Baiklah Bapak Ibu Saudara dari Pedukuhan Klebakan, perkenalkan saya Setiwanti Laiklinggi dari mahasiswi Fakultas Kedokteran PDW, salah satu anggota dari KKN Klebakan. Di sini KKN kami memiliki salah satu program yaitu seminar dan pelatihan mengenai berita terbaru COVID-19, hoaks yang beredar, dan statistika kasus COVID saat ini, dan juga vaksinasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai COVID-19. Langsung saja saya izin share screen. Mengenai COVID-19. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yaitu SARS-CoV-2. Nah, dan ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global. Nah, SARS-CoV-2 itu sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 bisa menyebar melalui droplet pernapasan seseorang yang sedang terinfeksi saat dia batuk, bersin, ataupun berbicara. Untuk timeline perkembangan COVID-19 dapat dilihat di sini. Pertama pada 31 Desember 2019, oleh WHO China Country Office melaporkan ada kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologi atau penyebabnya, tepatnya di kota Wuhan, Hubei, China. Dan pada 7 Januari 2020, di China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru dari coronavirus. Nah, selanjutnya pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian yang tadi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau disingkat KKMMD. Dan pada 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi. Selanjutnya, bagaimana perkembangan atau peningkatan kasus COVID saat ini? Di sini saya ambil sumbernya data dari Kemenkes per 18 Juni 2021. Di sini ada 10 negara dengan kasus konfirmasi tertinggi. Data yang masuk ada beberapa negara, di sini ada 10 negara, dan Amerika Serikat menduduki posisi pertama dengan kasus tertinggi yaitu 33.175.399 kasus, dan diikuti oleh India, selanjutnya Brasil, Prancis, Turki, dan selanjutnya Rusia. Setelah itu untuk di negara ASEAN sendiri, untuk negara yang memiliki atau yang menduduki posisi pertama tertinggi yaitu Indonesia, negara kita, dengan konfirmasi kasus sebanyak 1.963.266 kasus. Dan posisi kedua ada Filipina, ketiga Malaysia, keempat Thailand. Selanjutnya, Indonesia saat ini masuk ke dalam kategori transmisi komunitas. Nah, transmisi komunitas itu sendiri adalah negara yang tidak dapat menentukan sumber rantai penularan dengan jumlah kasus yang dilaporkan sangat banyak. Dapat dilihat di sini situasi di Indonesia. Untuk di DIY, DIY sendiri ada 51.000 lebih kasus. Dan yang tertinggi itu adalah Jakarta, DKI Jakarta dengan 463.552 kasus. Jawa Barat ada 340.000 lebih, Jawa Tengah ada 223.000 lebih. Selanjutnya, untuk perkembangan kasus dapat lihat di sini statistikanya. Di sini paling tinggi itu ada di Januari 2020. Di sini rentangnya dari 2 Maret 2020 sampai 7 Juni 2021. Untuk yang tertinggi pada bulan Januari 2021, selanjutnya turun lagi sampai bulan Juni 2021 meningkat lagi.
Kenaikan tertinggi dilaporkan pada 30 Januari 2021 dengan jumlah kasus 14.518 kasus. Selanjutnya, positivity rate sendiri adalah perbandingan antara jumlah kasus yang positif dan jumlah kasus yang dites. Oke, di sini dapat terlihat untuk positivity rate-nya per tanggal 18 Juni ada 15,9%, dan artinya dari 100 orang yang dites COVID, ada 15,9 orang yang positif. Selanjutnya, ada beberapa provinsi di Indonesia, dapat dilihat di tabel di sini, dan untuk DIY per tanggal 17 ada 50.746 kasus, dan per tanggal 18 ada penambahan kasus sebanyak 592 dan kumulasinya sebanyak 51.338 kasus. Kasus yang sembuh ada 45.080 kasus, dan kasus meninggal per tanggal 18 ada 1.342 kasus. Baiklah, perkembangan kasus di sini per 29 Juni 2021 kasus yang positif ada 2.156.465 kasus. Dan dari tanggal sebelumnya ke tanggal 29 ini ada penambahan sebanyak 20.467 kasus. Ini termasuk sangat tinggi ya penambahannya. Dan kasus yang sembuh ada 1 juta. Kasus yang sembuh ada 1.869.606 kasus, penambahan dari sebelumnya ke tanggal 29 ada penambahan 9.645 kasus. Yang meninggal sebanyak 58.000, penambahannya ada 463 kasus. Dan dilanjutkan di sini dari 29 Juni ke tanggal 9 Juli dapat dilihat sangat meningkat ya. Dari tadi yang 29 Juni sebanyak 2.156 dan kasus sembuh 1.800 lebih, meninggal 58.000. Ke 9 Juli positif atau kasusnya menjadi 2.455.000. Untuk yang sembuh ada 2.023.000 lebih, dan yang meninggal 64.000. Sangat meningkat ya. Selanjutnya untuk gejala COVID-19 ada 4 kategori. Pasien tanpa gejala, pasien dengan gejala ringan, itu yang kedua. Yang ketiga ada pasien dengan gejala sedang, dan yang keempat pasien dengan gejala berat. Untuk pasien tanpa gejala, di sini dapat dikatakan pasien tanpa gejala jika frekuensi nafasnya 12-20 kali per menit dengan saturasi oksigen lebih dari sama dengan 95%. Dengan saturasi oksigennya di sini dan juga saturasi oksigen dan frekuensi nafasnya masih normal. Dan jika ada pasien tanpa gejala, di sini meskipun tanpa gejala tapi pemeriksaannya positif dengan antigen, swab antigen atau PCR. Untuk tempat perawatannya bisa isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas isolasi pemerintah. Terapinya bisa dengan vitamin C, D, dan zinc. Lama perawatan 10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau sejak positif. Setelah positif itu harus dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Selanjutnya untuk pasien dengan gejala ringan. Gejalanya demam, batuk, kelelahan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, mialgia atau nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis, kemerahan pada kulit, atau perubahan pada jari-jari kaki. Terus
frekuensi nafasnya 12-20 kali per menit, saturasi oksigennya di sini masih normal, lebih dari sama dengan 95%. Masih aman. Baik, di sini digarisbawahi bahwa setiap orang tidak harus semua ada gejala ini, tapi masing-masing orang berbeda-beda. Seperti itu, jadi tidak harus semua. Dan jika memiliki gejala ini, segera periksakan diri atau segera tes COVID, tes swab. Jika menderita gejala-gejala ini, bisa isolasi di fasilitas isolasi pemerintah, isolasi mandiri di rumah bagi yang memenuhi syarat, dan terapinya beberapa di sini ada obat-obatan antivirus, antibiotik, vitamin C, D, dan zinc. Perawatan 10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Baik, di sini setelah gejalanya sudah tidak ada, tetap masih isolasi selama 3 hari ya. Untuk pasien gejala sedang, kurang lebih gejalanya sama. Di sini yang membedakan itu adalah frekuensi nafasnya lebih meningkat, yaitu sebanyak 20-30 kali per menit, di mana pada gejala ringan tadi nafasnya masih 12-20 kali. Dan untuk yang gejala sedang terjadi peningkatannya itu sebanyak 20-30 kali per menit, dan saturasinya diukur dengan oximetri, saturasinya sudah kurang dari 95. Dengan gejala juga sesak nafas tanpa distres pernafasan. Bedanya dengan gejala berat, frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, saturasinya sama kurang dari 95, dan sesak nafas dengan distres pernafasan. Selanjutnya, jika kita merasa kurang sehat, sebaiknya kita tinggal di rumah saja atau tidak bekerja, tidak sekolah atau ke tempat umum lainnya. Nah, untuk kriteria kurang sehat yang dimaksudkan jika demam, jika ada gejala penyakit pernafasan lain, misalkan tadi bersin, batuk, dan sebagainya. Selanjutnya, yang harus dilakukan jika isolasi mandiri di rumah, selalu gunakan masker, ganti setiap hari, dan langsung buang ke tempat sampah. Ingat, langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian cuci tangan dengan benar, cuci tangan 5 langkah. Selanjutnya, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, upayakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga lainnya agar tidak tertular, dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Selanjutnya, hindari pemakaian alat makan bersama. Usahakan menggunakan alat makan sendiri. Setelah makan, cuci alat makan dengan air dan sabun. Selanjutnya, tetap di rumah dan mudah dihubungi, seperti itu. Takutnya ada apa-apa sehingga harus senantiasa mudah dihubungi. Kalau misalkan terpaksa keluar rumah, gunakan masker, hindari kerumunan atau keramaian. Tetapi di sini diusahakan untuk tidak keluar rumah. Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan untuk menjaga sterilitas barang-barang, menjaga kebersihan barang-barang, dan jika terjadi gejala yang lebih berat, bisa hubungi pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, bagaimana pencegahan penularan COVID-19? Yang pertama, bisa menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, seperti mempraktekkan PHBS, terutama jaga daya tahan tubuh dengan cara konsumsi makanan dengan gizi seimbang, istirahat tidur yang cukup, latihan fisik olahraga teratur, serta mengelola stres. Diusahakan untuk mengurangi stres berlebihan. Selanjutnya yang kedua, membatasi kegiatan di luar rumah. Jika tidak ada keperluan mendesak, diusahakan untuk tidak keluar rumah, seperti itu. Hindari perjalanan yang tidak mendesak, terutama ke negara atau wilayah dengan transmisi komunitas atau negara dengan jumlah kasusnya banyak. Ketiga, selalu jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama
40 sampai 60 detik. Minimal 40 sampai 60 detik, atau gunakan hand sanitizer minimal 20 sampai 30 detik. Tapi diusahakan di sini agar lebih efektifnya itu adalah cuci tangan. Selanjutnya, selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Caranya adalah tutup dengan lengan atas, bagian dalam, dan tisu. Seperti ini, bisa lihat, kita bersin seperti itu. Nah, jika menggunakan tisu, harus segera dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, disiplin gunakan masker setiap beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain. Maskernya diusahakan jangan dibuka seperti itu. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Kalau mengalami gejala terkait COVID seperti gejala-gejala pernafasan tadi, segera lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Dan yang terakhir, hindari hoax dengan cara mengupdate informasi. Jangan telan mentah-mentah informasi yang masuk, tetapi harus difilter, harus dicari sumber-sumber yang valid, apakah informasi ini benar atau tidak. Selanjutnya, apa saja sih hoax yang tengah beredar di masyarakat saat ini? Ada, yang pertama ada, kemarin ada video viral yang muncul menyatakan kalau ada COVID-19 di badan, tapi kita sehat, maka kita tidak bisa menularkan ke orang lain. Tentunya ini adalah hoax ya. Kita tetap bisa menularkan COVID-19 meskipun kita tidak bergejala. Ternyata pasien COVID-19 tanpa gejala itu, kalau misalkan di swab, sebetulnya tetap dapat terinfeksi virus penyebab COVID-19 yang masih hidup dan bisa menularkan ke orang lain. Di sini meskipun kita tidak bergejala, tetap harus melakukan isolasi mandiri saat terinfeksi COVID-19 karena masih bisa menularkan ke orang lain. Nah, di sini sudah banyak laporan penularan COVID-19 dari orang yang tidak bergejala di berbagai negara, utamanya penularan di keluarga itu sangat banyak. Bahkan diperkirakan ada 29% penularan yang terjadi karena orang tanpa gejala. Jadi, sekali lagi tidak semua informasi yang beredar itu harus berada di dunia maya, harus diterima. Benar-benar harus difilter, dicari dulu informasinya dari sumber yang terpercaya, apakah ini benar-benar betul atau tidak. Selanjutnya, ada berita bahwa vaksin COVID-19 itu punya chip yang bisa melacak keberadaan orang yang telah disuntik vaksin. Di mana kenyataannya vaksin COVID-19 itu kemarin juga ada informasi bahwa barcode di vaksin itu bisa melacak orangnya. Nyatanya barcode di botol vaksin itu untuk melacak atau untuk melihat distribusi vaksin saat ini. Dan untuk chip itu sendiri, nah di sini perlu diketahui komponen vaksin 19 itu terdiri dari protein, lemak, garam, air, dan bahan kimia. Ini untuk menjaga kestabilan pH. Untuk protein, lemak, garam, air ini bisa ditemukan pada makanan, obat, dan vaksin lainnya. Tidak mengandung logam dan magnet. Sekali lagi, tidak mengandung logam dan magnet. Nah, vaksin ini sendiri dibuat dengan virus yang dilemahkan. Ada juga dari mRNA base, itu kode genetik. Terus adenovirus. Nah, perlu diketahui bahwa ukuran vaksin itu 1000 kali lebih kecil dari chip. Vaksin merupakan nanopartikel, sedangkan chip atau logam tidak muat dimasukkan ke dalam vaksin ya. Dibutuhkan logam besar untuk timbulkan daya magnetis, sehingga otomatis informasi ini adalah hoax. Jadi jangan dipercaya. Selanjutnya informasi mengenai vaksin COVID-19. Yang pertama, apa itu vaksin?
Vaksin itu sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya, atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan apabila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksinasi itu sendiri proses di dalam tubuh di mana seorang bisa menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan atau terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Di sini garis bawahi, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Selanjutnya, apakah vaksin adalah obat? Sekali lagi, vaksin bukanlah obat. Nah, vaksin itu sendiri bisa mendorong terbentuknya kekebalan pada tubuh kita agar terhindar atau tertular dari kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, obat yang benar-benar mengobati COVID-19, maka vaksin yang aman dan efektif serta perilaku 3M seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan diri dari COVID-19. Apakah tubuh kita pasti kebal setelah vaksinasi? Pertanyaan ini sering ditanya. Sekali lagi, vaksin tidak 100% membuat tubuh kita kebal dari COVID. Namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19, mengurangi gejala seperti itu. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, harus tetap lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Selanjutnya, bagaimana sih cara vaksin bekerja di dalam tubuh? Yang pertama, vaksin merangsang terbentuknya kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seorang. Selanjutnya, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit yang telah dimasukkan tadi. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, selanjutnya apabila cakupan vaksinasi di suatu daerah tertentu merata, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, apa itu herd immunity atau kekebalan kelompok? Nah, itu adalah situasi di mana sebagian masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung. Yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang tidak divaksin. Nah, terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity ini bisa tercapai kalau cakupan vaksinasi di suatu daerah mencapai 75% atau sebanyak 75% orang yang divaksinasi. Nah, kalau misalkan 75% orang yang sudah divaksinasi, artinya masih ada 25% kan orang yang tidak divaksinasi. Memang sudah terbentuk herd immunity atau 25 orang ini bisa terlindungi juga dari COVID-19. Tetapi kalau misalkan yang 25% orang ini keluar dari daerah tersebut, maka kekebalannya akan hilang dan akan tertular. Dia akan kebal terhadap COVID-19 kalau misalkan hanya di daerah itu yang sudah divaksin. Seperti itu. Siapa yang boleh dan tidak boleh divaksinasi? Yang boleh divaksinasi itu hanya diberikan kepada mereka yang sehat. Di garis bawahi mereka yang sehat. Jadi, semisal kita sakit, sebaiknya ditunggu dulu sampai sembuh, baru boleh vaksin. Nah, untuk yang tidak boleh divaksinasi, yang pertama orang yang sedang sakit. Otomatis, kalau misalkan orang yang sedang sakit, imunnya turun. Dan kalau misalkan divaksin itu kan memasukkan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh. Salah satunya virus yang dilemahkan, kalau misalkan dia sakit, kekebalannya turun, kekebalan tubuh tidak bisa melawan virus tersebut dan akan menyebabkan dampak yang lebih parah seperti itu. Jadi harus tunggu sembuh dulu. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit komorbid yang penyakitnya itu tidak terkontrol seperti
punya penyakit diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi kalau misalnya mau divaksin, penyakit ini harus terkontrol dulu untuk mendapat persetujuan vaksinasi dari dokter. Jadi harus periksakan dulu ke dokter seperti itu. Dan yang ketiga, tidak sesuai usia. Untuk yang sekarang dianjurkan pemerintah vaksinasi untuk umur 18 tahun. Minimal 18 tahun. Yang keempat, memiliki riwayat penyakit autoimun. Yang kelima, penyintas COVID-19 atau yang telah sembuh dari COVID-19. Orang yang sudah terkonfirmasi positif dan telah sembuh. Yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Kalau misalkan seorang hamil dan menyusui, ditunggu sampai melahirkan baru bisa vaksin. Di sini ada beberapa vaksin dan dosisnya untuk menimbulkan kekebalan tubuh yang optimal. Yang pertama Sinovac, pemberiannya 2 dosis, jadwal pemberian minimal 14 hari. Dosis pertama ke dosis kedua itu minimal 14 hari untuk jaraknya. Untuk Sinopharm, di sini jumlah dosis 2 kali pemberian, minimal 21 hari. Untuk AZ, AstraZeneca, di sini jumlah dosisnya 2 dan minimal 28 hari. Untuk jarak pemberian dosis 1 dan dosis 2. Yang selanjutnya ada Nanovax, 2 dosis, jarak pemberian, jadwal pemberian minimal 21 hari. Selanjutnya Moderna, 2 dosis, minimal 28 hari. Dan Pfizer, 2 dosis, sebanyak minimal 28 hari. Semua pemberiannya intramuskuler. Nah, banyak juga pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 aman? Sekali lagi ditegaskan bahwa vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Nah, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksin dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau EUA dari BPOM. Jadi sekali lagi terbukti aman untuk vaksin COVID-19. Untuk reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin, reaksi-reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, dan reaksi lokal lain yang berat, misal colitis, tapi sangat jarang ditemui. Dan yang kedua ada reaksi sistemik seperti nyeri otot seluruh tubuh, terus ada demam, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala. Reaksi lainnya seperti alergi, misalkan urtikaria, edem, reaksi anafilaksis, serta sinkop. Sehingga pada saat kita mau vaksin, gunanya screening kesehatan, biasanya kan orang kalau mau vaksin di screening kesehatan dulu, apakah ada reaksi alergi terhadap obat dan lain-lain. Itu untuk mengetahui apakah orang tersebut bisa menerima vaksin atau tidak. Dan supaya kalau misalkan setelah vaksin bisa dipantau lebih lanjut untuk efek yang terjadi. Selanjutnya, jika seorang demam dan nyeri otot pada saat vaksin, nyeri otot seluruh tubuh, bisa minum air putih, kompres, atau mandi air hangat, dan minum obat paracetamol sesuai dosis. Biasanya langsung sembuh sendiri. Sekali lagi, digarisbawahi bahwa untuk efek dari vaksinasi ini, efeknya sangat kecil ya, dan bisa sembuh sendiri. Nah, kalau misalkan ada nyeri, bengkak, dan kemerahan di daerah suntikan, bisa lakukan kompres dingin pada lokasi tersebut, lokasi yang nyeri, bengkak, kemerahan itu, dan minum obat paracetamol sesuai dosis.
efek vaksinasi ini sifatnya segera dan sementara, dan umumnya ringan, dan bisa hilang dengan sendirinya, hanya di atas dengan paracetamol. Selanjutnya, apakah vaksin COVID-19 halal? Dari Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang sertifikatnya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19 konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal. Selanjutnya di sini ada update vaksinasi COVID-19 per 9 Juli 2021. Maaf, di sini salah tulis. Harusnya per 9 Juli 2021 pukul 12 siang. Untuk total sasaran vaksinasi ada 40.349.051 orang. Untuk SDM kesehatan sendiri sasarannya 1.468.764 orang. Dan untuk vaksinasi pertama di sini sudah memenuhi total sasaran dan bahkan lebih, ada 1.500.000 lebih, 1.500.000 lebih. Untuk vaksinasi kedua di sini masih 97% orang, itu sebanyak 1.400.000 lebih. Untuk petugas publik sasarannya 17.327.169 orang, dan vaksinasi pertamanya juga sudah memenuhi total sasaran. Di sini ada 110% orang, vaksinasi keduanya masih 50% orang. Untuk lansia di sini sasarannya ada 21.553.118 orang untuk, dan pada vaksinasi pertamanya di sini tergolong rendah ya. Untuk vaksinasi pertamanya baru 23% orang, untuk vaksinasi kedua masih baru 13 orang. Total sasarannya dari total sasaran untuk SDM kesehatan petugas publik lansia ditotalkan ada 40.040.349.051 orang, dan pada total vaksinasi pertama mencapai 88%, total vaksinasi kedua mencapai 36%. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu. Dan tetap laksanakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 3M, hindari stres, tetap di rumah. Jika tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Dan tetap makan makanan yang bergizi, jaga imun tubuh. Sekian dan terima kasih.